Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur adalah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan selalu tercurah pada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang penilaian akhir semester, materinya program linear, matriks, dan barisan, dan deret aritmatika, serta geometri. Oke, kita mulai pembahasan soal-soalnya. Oke, sekarang kita perhatikan soal kita diminta untuk menentukan bentuk daerah dari himpunan penyelesaian 2x tambah y kurang dari sama dengan 4, 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 12, kemudian x lebih dari 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Yang pertama kita buat dulu tabel untuk menentukan koordinatnya, yaitu dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kita buat tabelnya seperti ini ya. Nah, kalau x-nya 0, maka y-nya 4. Kemudian kalau y-nya 0, maka x-nya 2. Berarti koordinatnya 0,4 dan 2,0. Oke, kemudian untuk garis kedua, kita beri tanda biru atau warna biru, yaitu 3x tambah 4y, ya. 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 12. Kita buat tabelnya, xy. Nah, kalau x-nya 0, maka y-nya 3. Kalau y-nya 0, maka x-nya 4. Berarti koordinatnya 0,3 dan 4,0. Oke, sekarang kita buat gambarnya dulu dengan kartesius ya. Kita buat dulu garis lurus. Ini adalah sumbu y. Kemudian kita buat ini sumbu x. Oke, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, titik yang pertama kita ambil yang merah, yaitu 0,4. Kira-kira kita buat di sini ya. Ini 0,4. Kemudian 2,0. Kira-kira kita buat di sini 2,0. Nah, ini kita tarik garis ya dari 4 menuju 2. Nah, sekarang kamu perhatikan ya. Nah, ini tandanya kan kurang dari ya. Maka arsirannya menuju ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat garis yang biru, titiknya 0,3. Di sini kita buat 0,3 dan 4,0 di sini. Nah, ini kita tarik lagi dari 3 menuju 4, garis biru ini. Nah, kita perhatikan arsirannya lebih dari, berarti dia ke atas. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan, nah di sini ada x lebih dari 0, ya. Kemudian ada juga y lebih dari 0. Ya, maka himpunan penyelesaiannya sudah dipastikan daerah yang ini. Nah, kalau ditanya bentuknya, ini adalah bentuknya segitiga. Oke, bentuk segitiga. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Ya, untuk soal ini kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sama kita buat dulu tabelnya. Yang pertama untuk garis hijau, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Kita buat tabelnya dulu ya. Nah, XY, kalau X-nya 0, nah, maka Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Berarti koordinatnya 0,3 dan 6,0. Oke, kemudian untuk garis kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kita buat juga tabelnya. XY, kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Ya, sekarang kita buat kartesiusnya. Kita tarik garis. Ya, seperti ini. Nah, kita buat sketsanya. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Oke, garis yang hijau dulu kita buat 0,3. Nah, ini kira-kira di sini ya, 0,3 dengan 6,0. Berarti kira-kira di sini. Nah, ini kita tarik ya dari 3 menuju 6. Kamu perhatikan. Nah, ini arsirannya kemana? Lebih dari berarti menuju ke atas. Oke. Kemudian garis yang merah kita buat titiknya 0,4 ya. Berarti di sini 0,4. Ini 4 ya. Kemudian dengan 4,0 di sini. Oke. Ya, kita tarik lagi garisnya. Nah, ini arsirannya kemana? Nah, kurang dari ya, berarti ke bawah. Nah, sudah kita pastikan, berarti daerah arsirannya adalah di sini. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, kita perhatikan, ini ada garis yang membatasi daerahnya. Kita anggap ini garis 1, misalnya.
kemudian ini garis kedua, ini garis ketiga. Sekarang kita lihat dulu garis yang pertama, garis 1, itu titiknya itu ya melalui 0,6 dan kita lihat 2,0 ya. Kita gunakan rumus umum 0,A dengan B,0 sehingga menjadi AX tambah BY sama dengan AB. Nah, kalau kita substitusi berarti menjadi 6X tambah 2Y sama dengan 12, gitu ya. Tapi kamu lihat arsirannya ini kemana nih? Garis pertama. Oh, ternyata ke atas. Ya, maka ini tandanya lebih dari. Nah, ini boleh kamu sederhanakan, kamu bagi 2 semua. Jadi 3X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Gitu ya. Kemudian kita lihat garis yang kedua. Nah, kita lihat garis kedua. Ya, ini adalah ada di sumbu X. Ya, ini sumbu X dan asirannya ke atas. Ya, kalau dia ada di sumbu X dan asirannya ke atas, ini sudah dipastikan garisnya Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Garis ketiga kamu perhatikan, dia melalui titik ya 0,4 dan 5,0 ya. Nah, sama dengan rumus ini, berarti kita bisa tulis 4X tambah 5Y sama dengan 20. Tapi kamu perhatikan, arsirannya dia menuju ke bawah. Maka tandanya adalah kurang dari. Ya, jadi ini adalah sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal cerita ini. Untuk menyelesaikan soal cerita ini dengan mudah, kamu perhatikan. Nah, penjahit ini mempunyai persediaan kain polos 20. Nah, kamu lihat kain polos ini digunakan pada model 1, yaitu 1 meter, dan pada model 2, kain polosnya digunakan 2 meter. Kamu bisa tulis pertidaksamaannya, yaitu menjadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Nah, kemudian kamu perhatikan, ada kain bergaris juga 20 meter, dipakai di model 1 3 meter, dipakai di model 2 1 meter. Berarti pertidaksamanya bisa kamu tulis 3X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Oke, nah kemudian kamu punya fungsi tujuan. Ya, itu fungsi tujuannya, yaitu yang dijual. Z sama dengan, kamu lihat, 150.000 X, ya, ditambah dengan 100.000 Y. Oke, ini yang akan kita tentukan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini dengan mudah, nah ini kita eliminasi nih, ya. Nah, kita eliminasi, nah, kita kalikan dulu nih. Nah, kamu perhatikan, ini kita mau hilangkan misalnya X-nya, berarti yang atas saya kali 3, yang bawah saya kali 1. Oke, berarti kalau kita tulis pertidaksamanya jadi 3X tambah 6Y, kita anggap sama dengan 60. Kemudian yang bawahnya menjadi 3X tambah Y sama dengan 20. Nah, ini kalau kita eliminasi, kita dapatkan 5Y sama dengan 40, berarti nilai Y-nya sama dengan 8. Oke, kemudian kita substitusi, ya. Sub X sama dengan 8, misalnya ke X tambah 2Y sama dengan 20. Berarti kita ganti nilainya. Nah, X tambah 2 dikali 8 sama dengan 20. Berarti X tambah 16 sama dengan 20. Nah, X tambah 16 sama dengan 20, maka kita dapatkan X sama dengan 4. Berarti titik yang kita gunakan adalah titik 4,8. Nah, titik 4,8 ini kita substitusi ke fungsi tujuannya. Berarti Z sama dengan ya 150.000 ya. Nah, dikali 4 ditambah 100.000 ya dikali 8 gitu ya. Berarti ini sama dengan 600.000 ya ditambah 800.000. Berarti ya pendapatan atau penghasilan maksimumnya 1.400.000. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kamu perhatikan, ini adalah soal untuk menentukan biaya minimum ya. Nah, kita buat langsung saja persamaannya biar lebih mudah. Nah, kamu perhatikan, luas tanahnya 8 hektar, kemudian biaya menanam 1 hektar padi dan biaya menanam 1 hektar jagung. Kemudian berarti ini bisa kita tulis ya. Nah, untuk luas tanahnya berarti X tambah Y, kita anggap aja sama dengan 8. Oke.
Kemudian panennya itu 3 ton padi dan 4 ton jagung. Sedangkan hasil panennya tidak kurang dari 30 ton. Nah, ini bisa kita tulis jadi 3X tambah 4Y ini sama dengan 30. Oke, sekarang kita diminta untuk biaya minimum. Nah, ini Z-nya nih, kamu perhatikan. Berarti kita lihat Z-nya itu adalah Z sama dengan untuk padi yaitu jadi 500.000 X ya, ditambah jagung biayanya 600.000 Y. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai X dan Y-nya. Caranya adalah dengan kita eliminasi ya. Nah, dua persamaan ini. Sekarang kita mau menghilangkan misalnya Y-nya. Berarti yang atas saya kali 4, yang bawah saya kali 1 ya. Berarti ini kalau kita tulis pertidaksamanya menjadi 4X tambah 4Y sama dengan 32. Kemudian yang bawah tetap 3X tambah 4Y sama dengan 30. Nah, ini kita kurangi. Berarti kita dapatkan X sama dengan 2. Oke, kita substitusi ya, X sama dengan 2. Nah, ke persamaan yang mudah, X tambah Y sama dengan 8. Berarti bisa kita dapatkan 2 tambah Y sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan 6. Berarti titik yang kita gunakan adalah 2,6. Nah, titik ini kita substitusi ke sini ya. Berarti Z sama dengan, nah ini 500.000 ya, dikali 2 ditambah 600.000 ya, dikali 6. Berarti ini menjadi 1 juta ya, ditambah 3.600.000. Nah, jadi biaya minimumnya adalah sama dengan 4.600.000. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan, ini diketahui matriks, ya. Ordonya ini 3 kali 3, kamu ditanya jenis matriksnya. Nah, kamu perhatikan, ini adalah diagonal utama ya. Nah, kalau ternyata di bawah diagonal utama itu nilai 0 semua, nah ini yang disebut matriks ya, segitiga atas. Ya, matriks segitiga atas. Kalau nolnya ada di atas saja disebut matriks segitiga bawah. Kalau nolnya ada di atas dan di bawah disebut matriks diagonal. Oke, bisa dipahami? Ya, sekarang kamu perhatikan matriks P. Kita diminta untuk menentukan jumlah elemen dari P12 dan P23. Ya, elemen P12 itu maksudnya adalah baris pertama, ya, baris pertama, kemudian kolom kedua. Oh, ternyata nilainya adalah 7. Berarti ini nilainya 7. Kemudian ditambah, kamu perhatikan P23 yaitu baris kedua ini dengan kolom ketiga. Berarti nilainya adalah 0. Berarti 7 tambah 0 itu sama dengan 7. Oke, mudah bukan? Ya, selanjutnya perhatikan, diketahui matriks A, ordonya 5 kali 2, ini ordo ya. Kemudian matriks B, ordonya 2 kali 3. Kita diminta ordo hasil perkalian antara matriks A dan B. Kamu perhatikan rumus umumnya, matriks A ordonya M kali N, kalau matriks B ordonya N kali P, nah ini menghasilkan matriks C ordonya M kali P. Gitu ya. Nah, jadi dari soal ini, kamu perhatikan, matriks A ordonya 5 kali 2, kemudian matriks B ordonya 2 kali 3, maka hasilnya adalah ordo 5 kali 3. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan kesamaan dua matriks ini, kita diminta untuk menentukan nilai A dan B. Kamu lihat matriks yang elemen-elemennya seletak 2A min 1 itu sama dengan min 3. Kita tulis ya. Nah, 2A min 1 sama dengan min 3. Berarti kita bisa tulis 2A sama dengan min 3 tambah 1. 2A sama dengan min 2. Kemudian A-nya sama dengan min 1. Kemudian seletak lagi yang ada variabelnya adalah 6A min B sama dengan min 10. Nah, kita tulis sini 6A min B sama dengan min 10. Nah, A-nya kita ganti 6 kali min 1 dikurang B sama dengan min 10. Kemudian ini jadi min 6 dikurang B sama dengan min 10. Min B sama dengan min 10 tambah 6. Min B sama dengan min 4. B-nya sama dengan 4. Oke, jadi kita dapat A sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 4. Oke, mudah bukan?
Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Diketahui matriks A sama dengan 2B transpos, kita diminta menentukan nilai A tambah B tambah C. Nah, kita perhatikan, matriks A itu sama dengan 2B transpos. Kita tulis matriks A-nya, yaitu A, 4, 2B, 3C. Nah, kemudian kita tulis matriks B transposnya, yaitu 2 dikali, nah ini jadi tetap 2C min 3B, ini jadi A, ini 2A tambah 1, ini tetap B tambah 7. Nah, kemudian 2-nya kita kalikan dulu ke dalam ya, sehingga matriksnya menjadi di sini tetap A4, 2B, 3C, ini sama dengan, kita kalikan 2-nya, 4C min 6B, kemudian sini 2A, ini 4A tambah 2, 2B tambah 14. Nah, kamu perhatikan elemen yang seletak. Nah, kita lihat yang mudah diselesaikan yang mana gitu ya. Oh, ternyata 4 sama 2A. Nah, ini kita tulis ya. Jadi 2A sama dengan 4, A-nya sama dengan 2. Kemudian mana lagi yang kita bisa kerjakan dengan mudah? Yaitu yang mana ini? 2B sama dengan 4A tambah 2. Kita tulis di sini. Nah, 2B sama dengan 4A tambah 2. Berarti 2B sama dengan 4 dikali 2 tambah 2. 2B sama dengan 10. B-nya sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita tentukan nilai C-nya. Yaitu 3C sama dengan 2B tambah 14. Kita tulis ini ya. 3C sama dengan 2B tambah 14. Berarti 3C sama dengan 2 dikali 5 tambah 14. 3C sama dengan 24. C-nya sama dengan 8. Oke, kemudian baru kita tentukan nilai yang ditanya, yaitu nilai dari A tambah B tambah C. Berarti sama dengan 2 tambah 5 tambah 8 sama dengan 15. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan, kita diminta untuk hasil dari perkalian matriks P dan Q. Kita tulis P kali Q, berarti kita tulis matriks P-nya 5, 6, min 2, 3, kemudian dikali matriks Q-nya min 2, min 1, 1, 0. Ingat, perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Oke, kita tulis di sini. Nah, 5 kali min 2, min 10. 6 kali 1 plus 6. Kemudian 5 kali min 1, min 5. Ya, ditambah 6 kali 0, 0. Oke, selesai. Baris kedua kita tulis min 2 kali min 2, 4. Tambah 3 kali 1, 3. Kemudian min 2 kali min 1, 2. Tambah 3 kali 0, 0. Berarti matriks P dikali Q hasilnya adalah min 4, min 5, ya, kemudian 7, 2. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan, kita diminta untuk menentukan hasil perkalian matriks B kali A. Ya, kita tulis di sini, matriks B dikali matriks A. Kalau kita mau cek dulu boleh, matriks B itu ordonya adalah 3 kali 2, matriks A itu 2 kali 3. Nah, kolomnya sama dengan baris, berarti matriks ini bisa dikalikan. Oke, kita tulis elemennya, kita tulis elemen matriks B, 3, 1, min 2, kemudian 2, min 1, 2. Oke. Matriks A kita tulis 2, min 1, min 2, kemudian 0, 3, min 1. Ingat konsepnya baris kali kolom. Ya, kita tulis di sini. Berarti 3 kali 2, 6. Kemudian 2 kali 0, 0. Kemudian pindah jadi min 3 tambah 6. Kemudian min 6, min 2. Selesai baris pertama. Baris keduanya 2 tambah 0. Kemudian min 1, min 3. Kemudian min 2 plus 1. Selanjutnya baris ketiga min 4 tambah 0. Kemudian 2 tambah 6. Dan 4 dikurang 2. Sehingga matriks B kali A adalah 6, 3, min 8, 2, min 4, min 1, min 4, 8, 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita diminta menentukan nilai A dari kesamaan matriks ini. Nah, yang sebelah sini adalah penjumlahan. Kita jumlahkan langsung ya. Nah, menjadi
6, kemudian A tambah 33, kemudian di sini adalah 3, kemudian di sini 3. Kemudian matriks ini kita tulis 3, nah ini kita kalikan dulu ya. Nah, 4 kali 0 tambah 2 kali 1 itu 2, kemudian 4 kali 2 tambah 2 kali 3 itu adalah 14, kemudian min 1 kali 0 tambah 1 kali 1 itu 1, min 1 kali 2, 1 kali 3 itu adalah 1. Ya, sehingga kita tulis lagi menjadi 6, A tambah 33, 3, 3. Nah, ini 3-nya kamu kalikan ke dalam dulu. Jadi 6, kemudian 42, 3, 3. Nah, kamu perhatikan variabel A ada di mana. Nah, ternyata di sini sama dengan 42. Berarti kita bisa tulis A tambah 33 sama dengan 42. A sama dengan 42 dikurang 33, berarti A sama dengan 9. Mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan, kalau kita diminta menentukan determinan matriks A, kamu ingat kalau matriks A-nya misalnya A, B, C, D, ya, maka determinan A-nya itu adalah AD dikurang B kali C. Nah, untuk matriks ini, maka determinan A-nya kamu bisa tentukan, yaitu 11 dikali 6 dikurang 12 kali 5. Ya. Berarti ini adalah 66 dikurang 60 sama dengan 6. Jadi determinan matriks A adalah 6. Ya, sekarang kamu diminta untuk menentukan determinan dari matriks P yang ordonya 3 kali 3. Nah, kita gunakan cara searus saja, yaitu kita tulis determinan P. Nah, ini kita tulis matriksnya, tapi menggunakan kurung tegak, yaitu 3, min 2, min 2, min 1, 4, 1, 2, 0, min 2. Oke. Nah, kemudian kita tulis dua kolom pertama, yaitu 3, min 1, 2, kemudian min 2, 4, 0. Nah, setelah itu kita kalikan diagonal utamanya dulu ya. Nah, ini ke sini, kita tandai dulu biar lebih mudah. Ya, nah, seperti ini. Oke, berarti bisa kita tulis 3 kali 4 kali min 2, itu adalah min 24. Kemudian min 2 kali 1 kali 2, ini adalah min 4. Kemudian min 2, min 1 kali 0 adalah 0. Oke, selesai. Kita pindah ke diagonal yang lain, yaitu kita tandai dulu ini. Nah, ini. Kemudian ini dengan ini dengan ini. Berarti dikurang, yang pertama, min 2 kali 4 kali 2, itu min 16. Dan 3 kali 1 kali 0, kita tulis plus 0. Min 2 kali min 1 kali min 2, ini adalah min 4. Oke, berarti kita bisa dapatkan yang sebelah sini nilainya adalah min 28 dikurang min 20. Ya, berarti sama dengan min 28 tambah 20 sama dengan min 8. Jadi determinan matriks P adalah sama dengan min 8. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan, kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks A transpos. Nah, kamu ingat konsepnya, ya. Determinan dari matriks A transpos itu sama dengan determinan dari matriks A. Oke? Nah, sekarang kamu punya matriks A nih. Nah, udah kamu cari determinannya. Berarti sama dengan min 15 ya dikali 5, oke, dikurang 8 dikali min 9. Ini jadi min 75 ya ditambah 72 sama dengan min 3. Berarti nilai dari determinan A transpos sama dengan min 3. Oke, mudah bukan? Oke, kita diminta untuk menentukan determinan A kali B dikurang C. Nah, kita cari dulu matriks A dikali matriks B-nya ya. Nah, kita lihat ini 2, min 3, 1, 2. Kemudian matriks B-nya 5, 4, min 3, min 2. Nah, ini kita cari dulu, berarti sama dengan 10 ditambah 9, 19. Kemudian 8 ditambah 6, 14. Kemudian 1 kali 5, 5. Dikurang 6, min 1. Kemudian 4
Nah, dikurang 4 itu 0. Berarti kalau kita cari AB ya dikurang C, berarti ini bisa kita tulis 19, 14, min 1, 0, ya, dikurang 6, min 2, 1, 3. Berarti kita dapatkan matriksnya 19 dikurang 6, 13, kemudian 14 dikurang min 2, 16, min 1 dikurang 1, min 2, kemudian 0 dikurang 3, min 3. Nah, sekarang yang diminta adalah determinan ya dari AB dikurang C. Ya sudah, kamu kalikan. Berarti 13 dikali min 3 dikurang 16 dikali min 2. Berarti ini sama dengan min 39 ditambah 32 sama dengan min 7. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang diketahui matriks A, X min 2, min 5, 33, kemudian determinan A sama dengan 15, kita diminta menentukan nilai X. Ya, kita tahu determinan itu, ya AD min BC, kita cari determinan A, itu sama dengan X min 2 dikali 3, dikurang min 5 dikali 3. Nah, ini nilainya harus sama dengan 15. Oke, nah ini kita kalikan, jadi 3X min 6, ya, ditambah 15, oke, sama dengan 15. Ya, kalau kita lanjutkan jadi 3X sama dengan 15 tambah 6 dikurang 15. Ya, berarti 3X sama dengan 6. Nah, kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal penilaian akhir semester, materi program linear, matriks, barisan, dan deret telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Selamat menempuh penilaian akhir semester. Sukses selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.